Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel kita Red Review. Untuk kali ini kita akan review film di tahun 2012 ya. Itu yang berjudul Ted. Film ini menceritakan seorang anak yang merasa kesepian ya dan sering dibully oleh teman-temannya. Dan pada malam Natal, anak-anak yang lain mendapatkan kadonya ya. Begitu juga dengan anak ini. Anak itu bernama John Bennett. Dia mendapatkan sebuah boneka bernama Teddy. Film dimulai di mana John kecil yang merasa kesepian karena tak ada teman yang mau bermain dengannya. Semua terobati dengan sebuah boneka beruang kecil yang menjadi teman John untuk saling berbagi dan bercerita. Di malam Natal, John kecil meminta permohonan agar Teddy bisa berbicara dan menjadi teman selamanya. Keesokan harinya, John kecil mencari-cari keberadaan bonekanya. Sisi kamar pun sudah ia geledah ya. Dan tiba-tiba ia kaget melihat Ted yang berbicara kepadanya. Ted pun menjelaskan kepada John kecil bahwa permohonannya terkabul. Ia pun mendapatkan teman yang nyata. John membagi kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Ia memberitahu mengenai Teddy yang bisa berbicara. Karena kaget melihat Ted, John kecil menjelaskan kepada kedua orang tuanya bahwa ini semua terjadi karena permohonan yang ia buat. Berita pun tersebar ya di berbagai media mengenai Ted ini. Masyarakat menganggap ini semua terjadi berkat keajaiban dari Tuhan. Kehidupan mereka terus berlanjut ya. Kini John sudah dewasa, sedangkan si Ted masih seperti awal mereka bertemu ya. Ya, John bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan jasa transportasi. Dan dia memiliki seorang kekasih bernama Lori ya. Di suatu malam, John dan Lori berbincang-bincang sambil saling merayu ya. Sekalian pemanasan mungkin ini ya. Iya, kemudian mereka membahas mengenai perayaan hari jadi mereka yang ke-4 tahun. Ketika mau wik-wik, terdengarlah suara petir. John yang takut dengan petir menyudahi permainan mulutnya. Iya, nggak asik kali John ini ya. Lori pun kesal karena dengan umur yang 35 tahun, John masih takut dengan petir. Dan tiba-tiba Ted bangke ini masuk ya ke dalam kamar John. Sini dia langsung mengganggu suasana ya. Mereka pun langsung menyanyikan himne mereka. Lori yang kesal langsung mematikan lampunya. Permainan pun selesai dan ini merupakan awal rusaknya hubungan John dan Lori karena ada Ted. Keesokan harinya, teman-teman Lori pun ikut memanasi situasi ya, agar si Lori ini putus dengan John. Dan Lori menganggap ini semua karena Ted si beruang ini ya. John dan Lori pergi merayakan hari jadi mereka yang ke-4 tahun di salah satu restoran paling mewah di kotanya. Di sini mereka teringat masa-masa awal mereka bertemu di dalam sebuah bar dan dalam pesta dansa yang barbar kali ya. Bangke. Ya, kemudian John memberikan Lori sebuah hadiah berupa anting yang ia idam-idamkan ya. Lori tampak kecewa karena bukan itu yang diharapkan. John pun mengerti dan menjelaskan ia belum mempunyai cukup uang untuk membeli sebuah cincin. Lori membahas Ted yang menjadi penghalang karir John. John menjelaskan ia tidak mungkin berpisah dengan Ted karena ia merupakan teman pertamanya. Dan dia bisa seperti sekarang karena ada Ted di sampingnya. Sampai di rumah, Lori melihat Ted dengan para wanita sewanya. Ngeri kali ya Ted bangke ini. Iya, Lori pun marah bukan karena wanita tersebut, melainkan kotoran yang berserakan di kamarnya. Karena pesta yang dilakukan oleh Ted mungkin pesta kotoran kali ya. Iya, John pun datang dan mencairkan suasana. Kemudian John mengajak Ted ke suatu tempat dan ia berkata, "Ted, kau harus pindah." Ia menjelaskan bahwa ia dan Lori sedang banyak masalah dan ia tidak mungkin memilih antara Ted dan Lori. Ted pun mengerti apa yang dirasakan oleh John. Kemudian mereka mencoba mencari pekerjaan untuk Ted ya. Ted pun diinterview dan menjawab pertanyaan manajer dengan kata-kata bangke. Ya apa ini ya. Ya, dia pun diterima. Andaikan semudah itu ya mencari pekerjaan. Ketika berjalan di sebuah taman, Ted bertemu dengan penggemarnya. Sini juga ada seorang laki-laki bersama anaknya ya. Sini ia bersikap aneh. Ia meminta kepada John untuk menjual Ted kepadanya.
Ya, Ted pun pindah ke apartemen barunya. Di sini Ted terlihat sangat sedih ya, karena ini kali pertama ia berpisah dengan John. Lori pun berterima kasih atas tindakan yang dilakukan oleh John, dan ia pun mendapatkan hadiahnya. Iya. Ted yang sudah mulai bekerja sebagai kasir di suatu tempat perbelanjaan ya, bertemu dengan kasir baru. Ya, di sini mencoba merayu gadis tersebut dengan ciri khas Ted ya. Ya, Ted yang rindu dengan John mencoba menghubunginya. Ia menyuruh John untuk datang ke apartemennya. Pertama John menolak ya, karena masih dalam jam kerja. Cuma ia luluh dengan rayuan Ted dan menjadikan Lori sebagai alasan agar ia bisa menemui Ted. Ted pun menceritakan kesehariannya ya. Dan di sini John mengajak Ted agar ia bisa berkencan bersama-sama ya. Terlihat para pelanggan marah kepada atasan Ted karena tidak ada kasir yang melayani mereka. Atasan tersebut mencari Ted dan si Ted bangke pun sedang asik ya bermain kuda-kudaan dengan gadisnya. Mantap kali lah ya si Ted ini. Ya, dan ia pun dapat kenaikan pangkat karena hal tersebut. Nggak jelas sekali ya ini filmnya. Ya, dan mereka pun kencan bersama ya. Lori di sini membangga-banggakan pekerjaannya. Dan di sini Ted mencoba untuk mencairkan suasana ya. Dan tiba-tiba Lori dan pacarnya Ted bertengkar. Kemudian Lori membahas kelakuan John. Ia menjadikan Lori sebagai alasan kepada bosnya agar bisa bertemu dengan Ted. Ya, kemudian mereka pun pergi ke pesta yang diadakan oleh kantor Lori ya. Ia bertemu dengan bos Lori yang so ganteng kali ya. Ketika John sedang berjalan-jalan, ia mendapatkan telepon dari Ted. Ted memberitahu bahwa ia sedang bersama idola mereka. John menolak karena ia sudah berjanji kepada Lori. Karena si Ted ini jago merayu ya, ia pun langsung pergi ke tempat Ted agar bisa bertemu dengan idolanya. Sampai di sana, John berkata ia tidak memiliki banyak waktu ya. Dan ia pun bertemu dengan sang idola. Di sini John membayangkan film masa kecilnya bersama Sam Flash Gordon, sang idola. Ya, karena kasihkan berpesta, John lupa waktu ya. Dan ternyata Lori sudah datang ke tempat John. Di sini mereka bertengkar hebat ya. John menyalahkan Ted karena semua kekacauan yang terjadi. Ia pun pergi dan meninggalkan Ted. Mendengar Lori yang sudah sendiri, si bos pun mencoba untuk memasukkan sahamnya kepada Lori ya. Ia mengajak Lori untuk pergi ke suatu konser ya. Ted yang merasa bersalah pergi ke tempat John ya. Ia meminta maaf dan mencoba untuk memperbaiki suasana. Ia memberitahu bahwa Lori akan pergi ke tempat konser dengan bosnya yang bernama Rex. Sini mereka sudah berbaikan ya dan langsung pergi ke tempat konser tersebut. Di sini karena dulu si Ted ini pernah menjadi selebritis ya. Ia mencoba untuk meminta kepada penyanyinya agar memberikan kesempatan kepada John untuk bernyanyi. John menyatakan perasaannya kepada Lori sambil bernyanyi. Dan di sini Lori pun terkesan ya. Kemudian Ted mencoba untuk meyakinkan Lori bahwa semua ini karena ulahnya. Ia ingin John dan Lori berbaikan. Ia akan pergi untuk selamanya dan tidak akan mengganggu mereka lagi. Dengan sedih, Ted pun mencoba mengikhlaskan ya. Ya, ketika hendak keluar dari apartemen Lori, ia bertemu dengan orang yang dia temui di taman sebelumnya ya. Ya, dan ia pun diculik ya. Ted dibawa ke rumah orang aneh tersebut. Ia tercengang melihat foto-foto yang terpajang di dinding rumahnya. Ternyata ia merupakan fans fanatiknya si Ted ini ya. Orang-orang aneh ini menginginkan Ted tinggal di rumahnya. Si gendut ini menarik telinga Ted hingga terlepas. Ted yang takut mencoba mencari cara untuk pergi. Ia mengajak anak tersebut untuk bermain petak umpet. Sini Ted menyambungkan telinganya menggunakan staples ya. Ia mencoba menelpon John untuk meminta bantuan. Ia memberitahu bahwa pria yang di taman kemarin telah menculiknya. John pun langsung pergi ke rumah orang tersebut ya. Ia melihat Ted dibawa kabur dengan menggunakan mobil. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Ted memecahkan kaca dan melompat ke mobilnya John. Cuma digagalkan ya oleh orang aneh ini.
Ted kabur melalui kaca mobil yang ia pecahkan dan lari ke sebuah stadion ya. Ia hampir tertangkap dan berhasil meloloskan diri. John dan Lori pun datang ya. Di sini Ted sudah terpojok ya. Lori tercengang melihat Ted dan orang aneh tersebut sudah berada di salah satu menara stadion ya. Ted terus memanjat. Cuma orang aneh ini mendapatkan kakinya Ted ya. Dan ia pun menariknya. Sini tubuh Ted pun terpisah ya, dan kapas-kapasnya berserakan. Kasihan kali ya si Ted ini. Melihat Ted yang sudah terpisah antara kaki dan kepala, John dan Lori langsung mengumpulkan isi badan Ted ini ya, dan mencoba untuk menyatukannya lagi. Sini Ted berpesan agar John tidak pernah kehilangan Lori lagi, dan Ted pun kembali menjadi boneka. John yang cemas meminta Lori untuk menjahit tubuh Ted ini ya. Cuma semua itu sia-sia saja. Tanpa sepengetahuan John, Lori membuat permohonan agar kehidupannya bisa kembali seperti dulu saat Ted masih hidup. Keesokan harinya, John yang putus asa duduk di samping Ted. Di sini Ted sudah menjadi boneka seutuhnya ya. Dan tiba-tiba Ted bangke ini hidup lagi. Ya, John pun sangat senang ya. Dan Lori pun akhirnya menerima Ted sebagai bagian dari mereka. Kehidupan pun kembali seperti sedia kala ya. Dan akhirnya apa yang mereka inginkan terwujud. Sini Lori dan John pun akhirnya menikah. Semua bahagia dan tamat. Baik, cukup sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Dan semoga terhibur. Support kita terus dan salam dari kita, Red Review.